wabarakatuh. Hai sahabat Nasiah, jumpa lagi bersama kami di Bina Bincang NA spesial Ramadan, dan hari ini sudah memasuki season ketiga. Bersama saya Umi Latifah dan rekan saya Sigi Virgo. Baik, Bina kali ini akan membahas edisi spesial, yaitu tentang fikih zakat, dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat spesial hari ini, karena biasanya kita dengan perempuan ya. Hari ini khusus sekali kita didampingi dengan Ayahanda Sukmajaya. Assalamualaikum Ayahanda. Sesuai dengan tema yang disampaikan Yunda Umi tadi, Ayahanda, mengenai fikih zakat. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang pengertian zakat, terlebih perintah menunaikan zakat fitrah. Pertama, zakat ini harus kita analisa dari sisi bahasa, kemudian dari sisi istilah. Secara lugawi atau bahasa, zakat itu artinya adalah suci atau tumbuh, ya. Jadi secara bahasa, maka pengertian zakat itu adalah bisa diartikan kesucian atau sesuatu yang menumbuhkan. Nah, sementara secara istilah, zakat itu adalah harta yang harus dikeluarkan oleh setiap hamba yang muslim ketika dia mencukupi kewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut. Dan zakat terbagi di dalam Islam ada dua, satu zakat fitrah, yang satu zakat mal. Nah, kemudian zakat ini di dalam agama kita Islam itu diperintahkan secara resmi oleh agama kita itu bertepatan dengan perintah puasa. Jadi tahun 2 Hijriah. Meskipun banyak ayat yang turun di Makkiyah berkaitan dengan zakat, tetapi peristiwa resmi perintah membayar zakat itu adalah di tahun kedua Hijrah. Ada sekitar 30 ayat berkaitan dengan zakat ini, 8 ayat itu Makkiyah dan sisanya ayat-ayat Madaniyah. Mungkin itu berkaitan dengan perintah zakat fitrah. Alhamdulillah ya, ternyata zakat itu hanya bukan sebagai kewajiban kita, tapi untuk mensucikan harta kita. Masih menyambung tentang zakat fitrah Ayahanda. Ini kapan waktu terbaik untuk kita membayarkan zakat fitrah sekaligus untuk pentasarufannya atau pembagiannya? Karena mungkin ini Ayahanda, di masyarakat itu banyak yang memahami bahwa untuk mentasarufkan terutama itu adalah saat-saat sebelum sholat Idul Fitri gitu nih. Kalau mungkin masih di daerah-daerah yang terpencil atau desa-desa gitu, mungkin wilayahnya sedikit kan kecil gitu, mungkin tidak memberatkan. Kalau di kota-kota besar ataupun di wilayah yang lebih luas kan itu mungkin memberatkan bagi takmir masjid ataupun lembaga zakat begitu. Ayahanda, mungkin bisa lebih dijelaskan tentang waktu terbaik untuk membayar dan mentasyarufkan. Ya, prinsipnya zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan puasa kita bila puasa kita itu ada hal-hal yang mengurangi kesempurnaan puasa, misalnya perilaku rofas dan perilaku lago. Maka di dalam hadis itu disebutkan tuhrotan lisoim minal rofasi wal lagwi, bahwasanya fungsi zakat fitrah itu adalah membersihkan ketika orang puasa itu melakukan tindakan rofas. Rofas itu berkata-kata yang buruk. Lago itu adalah berlebihan di dalam berbuat. Sehingga fungsi dari zakat fitrah itu adalah membersihkan itu. Maka karena fungsinya adalah untuk itu, tentu pembayarannya adalah menjelang puasa akan selesai. Ya,
awal puasa boleh, tapi akan lebih afdal menjelang puasa 1 bulan Ramadan ini selesai. Kemudian disebutkan di situ dalam hadis Abu Dawud itu adalah man adaha qabla sholati faya zakatun makbulatun. Barang siapa yang membayarnya sebelum berangkat sholat id, maka itu zakatnya akan diterima. Tapi barang siapa adaha ba'da sholati, setelah sholat id, maka nilainya sama dengan sodakotun min sodakot, seperti sedekah biasa. Nah, di dalam hadis Bukhari disebutkan juga kalau bisa qabla khurujin nas ila sholat, sebelum orang-orang itu keluar dari rumah untuk berangkat sholat Idul Fitri. Kalau bisa sudah terbayarkan. Nah, terkait dengan adanya amil kepanitiaan, maka seseorang itu ketika membayarkan zakat fitrahnya ke amil, jangan sampai kemudian justru memberatkan pihak amil. Amil juga manusia, punya aktivitas, punya kewajiban yang dia harus selesaikan terkait dengan persiapan-persiapan keluarga dan persiapan-persiapan yang lain. Jangan sampai kemudian kita membayar di injury time ketika amil sudah mulai tutup kantornya. Nah, ini sangat memberatkan amil. Kalau bisa jauh-jauh hari ketika kita membayar zakat fitrah itu, sehingga kemudian amil leluasa dan memudahkan amil untuk menyalurkan kepada pihak mustahiknya. Nah, bagaimana pembayarannya? Kalau dari amil ke pihak mustahik akan baik sebelum sholat, tetapi kalau tidak memungkinkan, karena saat ini untuk mencari orang yang tidak bisa makan itu hampir-hampir tidak ada. Sehingga fungsi zakat fitrah itu tidak lagi berfungsi untuk mencukupi orang yang tidak bisa makan sehari, tetapi lebih banyak mengarah membantu kekurangan-kekurangan orang di dalam kebutuhan sehari-hari. Itu. Baik, Ayahanda, Mas, setelah ini pentasarufan dan pembayaran ya. Ini banyak di masyarakat kan mungkin berupa zakat fitrah itu sebaiknya berupa apa? Kalau kan di masyarakat itu masih banyak yang membayar zakat itu mereka akan lebih lega, lebih pas gitu kalau dengan beras, lebih afdal kalau dengan beras, ngonten padahal untuk pentasarufan kan kalau mungkin dalam satu mustahik gitu satu orang bisa menerima dari berbagai orang yang berzakat kan berasnya numpuk gitu. Nah, itu apakah mungkin masih harus memang tetap berupa beras atau memang berupa uang atau seperti apa, Ayahanda? Iya. Kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu bahwa zakat itu adalah so'an min tamrin atau so'an min syairin. Tamrin itu kurma, ya. Kalau syair itu gandum. Nah, dari situlah kemudian muncul kias bahwasanya karena di Indonesia ini makanan pokoknya tidak gandum tetapi beras, maka kemudian dianalogikan menjadi beras. Nah, sok itu satu sok itu sama dengan nilainya 4 mud. Mud itu adalah ketika kita mengambil barang itu satu genggam dua tangan kita ini 1 mud. 1 mud. Nah, satu sok itu 4 kali kita mengambil itu. Maka nilainya kemudian sama dengan diperkirakan itu sekitar 2,5 kilogram atau 3 kilogram. Nah, kemudian sebenarnya lebih afdal mana? Tergantung kondisi situasi masyarakat itu lebih banyak membutuhkan mana. Kalau sekarang harga beras mahal, maka menurut saya pribadi itu lebih afdal kalau kita memberikan berupa beras. Tapi kalau harga beras itu murah, saya pikir tidak masalah kalau kemudian kita memberikan berupa uang. Syukur-syukur
dilebihkan. Tentu kursnya, nilai uangnya harus sama dengan harga beras yang 2,5 kilogram atau 3 kilogram tadi. Syukur-syukur 3 kilogram biar ada kelebihan. Kira-kira seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Sangat jelas sekali ternyata ya Ayahanda. Jadi sesuai dengan kondisi saja untuk pembayarannya menggunakan beras ataupun uang seperti itu. Kemudian ini menyambung ke zakat mal Ayahanda. Nah, perintah untuk menunaikan zakat mal termasuk juga di sini ada zakat perniagaan dan juga zakat pertanian. Nah, ini konsepnya seperti apa? Kemudian nisabnya berapa dan juga cara atau waktu pembayarannya itu kapan yang baik seperti itu Ayahanda? Sejak masa Rasulullah itu memang ada beberapa mata pencaharian ya, yang kemudian membuat orang itu punya kekayaan. Nah, mata pencaharian di zaman Rasulullah itu ada pertanian, ada peternakan, kemudian ada perdagangan. Nah, karena itu dianggap satu hal yang bisa menghasilkan mal atau kekayaan, maka dituntutlah bagi seorang muslim itu untuk berbagi rezekinya dengan orang lain. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 itu disebutkan khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, ya. Jadi ambillah dari harta-harta mereka itu bentuk zakat untuk apa? Untuk mensucikan dan justru untuk mengembangkan, ya. Jadi selain tadi saya katakan mensucikan, tapi juga untuk mengembangkan, waktu ya. Nah, agar apa kemudian? Agar orang kemudian itu merasa, karena seringkali kita ini punya harta kan ada hak orang lain yang di luar kesadaran kita. Dari situlah kemudian pentingnya mensucikan harta tersebut. Nah, kemudian washolli alaihim, kemudian orang yang memberikan zakat itu doakan. Karena dengan doa itu membuat mereka sakanun lahum, membuat mereka itu tenang. Ya, siapapun kalau didoakan baik itu akan membuat nyaman. Gitu. Nah, dari situlah kemudian munculnya perintah-perintah untuk zakat mal tadi. Ya, karena mata pencaharian waktu itu hanya pertanian, peternakan, perdagangan, maka zakat mal itu berkutat di situ. Sehingga hasil ternak, hasil pertanian, dan hasil dagang termasuk kepemilikan emas, perak itu. Kira-kira seperti itu. Terus nisabnya bagaimana? Nah, nisabnya itu ada aturan-aturan yang diberikan oleh agama kita. Nah, seperti emas tuh 85 gram. Nah, seperti perak ini saya agak lupa, perak ini 595 gram perak. Nah, kemudian kalau harta perdagangan atau perniagaan itu dikruskan, dikonversikan sama dengan emas 85 gram. Ya, ya. Artinya nanti kalau hasilnya mencukupi itu maka dia akan dikenai zakat. Kemudian kalau ternak, ya, tentu masing-masing ternak itu berbeda-beda. Kayak kambing itu asal 100 ekor itu sudah masuk. Ya, kemudian sapi itu maksud saya kambing itu 40 sampai 100 itu kena. Sudah masuk ya, masuk nisab. Kemudian sapi itu 30 atau kerbau itu 30 sudah masuk nisab. Nah, kemudian onta itu 5 ekor sudah kena nisab. Ya, tapi dengan pengeluaran yang berbeda, ya. Nah, lebih rincinya ada ketentuan-ketentuan itu. Nah, kapan mengeluarkannya? Ya, sifatnya haul, setahun sekali.
Masa 1 Ya, tahun ya, sekali ya. masa 1 tahun sekali. Jadi kalau dia punya sekian kambing, sekian sapi, setelah setahun itu kira-kira melebihi nggak dari nisab, nah di situ akan kena. Kena. Begitu, kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Itu termasuk untuk zakat pertanian juga seperti itu nggak ya, Mbak? Nah, zakat pertanian itu nisabnya kalau dikruskan di Indonesia ini beras, maka 653 kilogram. 653 kilogram. Sekarang kalau rupiah berarti kira-kira kalau 1 kilonya 15, berarti ya tinggal Mengalihkan mengalikan. saja. Iya. Iya. Ya. Dulu pertanian itu tidak hanya kurma, tetapi anggur pun juga kena zakat waktu itu. Nah, sekarang ini dengan macam-macam pertanian dan hasilnya juga menjanjikan, maka petani sayur pun itu juga bisa kena zakat. Petani lombok, asal menjanjikan hasilnya dan memenuhi nisab, maka dia wajib kena zakat. Baik, menyambung mungkin ini masih termasuk ke dalam zakat mal ya ayah Anda. Nah, tadi kan sudah ada perniagaan, kemudian pertanian, peternakan. Nah, sekarang ini yang baru adalah zakat profesi gitu ayah Anda. Nah, ini konsepnya bagaimana? Kemudian diwajibkannya itu kapan? Seperti itu. Oke, munculnya zakat profesi ini kalau tidak salah itu sekitar tahun 90-an berapa begitu. Itu ada muncul diskusi yang panjang tentang zakat profesi. Ini berawal dari bahwa beda masa Rasulullah dengan masa kita sekarang. Makanya saya katakan tadi, masa Rasulullah itu profesi orang itu terbatas. Jadi kalau nggak petani, peternak, pedagang. Bahkan nelayan pun zaman Rasulullah itu tidak masih jarang karena wilayahnya jauh dari pantai juga. Ya. Sehingga termasuk profesi pemburu mungkin tidak kena zakat zaman Rasulullah karena mungkin hasilnya tidak signifikan. Berbeda dengan pemburu sekarang mungkin ya. Nah, dengan berkembangnya zaman, kemudian profesi atau geliat untuk mata pencarian orang itu semakin meningkat. Ya, sehingga ada yang profesinya dokter, profesinya insinyur, profesinya olahragawan, dan profesinya mungkin maklar, bahkan profesi ustadz pun juga ada. Gitu. Ya. Nah, dari situlah kemudian pada intinya bahwasanya profesi itu tidak beda jauh dengan upaya mencari mata pencaharian yang menghasilkan kekayaan. Sehingga sangatlah tidak adil petani yang lelah-lelah kepanasan di sawah kena zakat, dokter yang di kantor dengan AC yang dinginnya sekali tanda tangan 100-150 ribu justru tidak kena zakat. Nah, dari situlah kemudian muncul pemikiran bahwa seluruh mata pencaharian selama halal dan dari pekerjaannya halal dan mencukupi nisab, maka dia wajib kena zakat. Berapa nilainya? Tentu selama hartanya melebihi nisab. Ya, nisabnya apa? Dikonversikan dengan kepemilikan emas 85 gram. Kalau sekarang 1 gramnya 1 juta, ya, atau 1 juta sekian, maka seorang yang punya profesi setelah uang itu terkumpul tiap bulan sampai setahun sama nilainya dengan 85 gram emas atau lebih dari itu, maka dia wajib kena zakat. Ya. Tadi memang hitungannya dari emas itu. Dari emas apapun itu konversinya, ya. Apapun profesinya dan berapapun gajinya, betul. Yang penting hitungannya seperti itu. Ya, betul. Kemudian ini ayahanda tentang fidyah karena kalau Ramadan kan kita kewajiban untuk fidyah ini. Konsep fidyah, kemudian siapa saja sih yang boleh untuk membayar fidyah, karena kadang kan untuk fidyah itu orang yang hamil, orang yang menyusui, atau kadang yang lainnya pun
nggak apa-apa wis bayar fidyah kan seperti itu Ayahanda. Dan hitungannya untuk membayar fidyah. Nah, itu yang lebih penting karena mungkin banyak masyarakat itu masih bingung berapa sih saya harus membayar fidyah, 1 kali makan atau 2 kali makan, seperti itu Ayahanda. Iya. Berkaitan dengan haji itu ada namanya dam. Berkaitan dengan janji, sumpah, itu ada kafarat. Berkaitan dengan puasa ada namanya fidyah. Jadi denda yang harus dibayar seseorang ketika mungkin melanggar atau tidak bisa mengerjakan secara sempurna. Ya, ketika orang tidak bisa melaksanakan wajib haji atau melanggar larangan haji, maka dia harus membayar dam. Ketika orang melanggar sumpah, melanggar janji, dia harus membayar kafarat. Ketika orang tidak bisa puasa secara normal, maka dia harus membayar fidyah. Nah, fidyah ini, kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu, fidyatun, ya, yutikuna fidyatun to'amum miskin. Bagi orang yang lemah, maka dia harus membayar fidyah, dan fidyah itu dibayarkan kepada orang yang miskin. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa yang boleh dikatakan orang yang yutikuna tadi, yang lemah, sehingga boleh membayar fidyah? Ya, ada aspek lemah itu aspek usia, ada aspek lemah aspek kesehatan, ya, ada aspek lemah mungkin aspek profesi. Ya, jadi orang yang lemah secara fisik ini tadi karena usia, ya karena mungkin tua, ya maka dia boleh membayar fidyah. Ya, kemudian yang lemah karena kondisi fisik yang tidak sehat, ya misalnya orang sakit yang kecil kemungkinan akan sembuh, ya maka dia boleh untuk membayar fidyah. Atau orang yang lemah karena punya tanggung jawab, ya seperti orang hamil, orang menyusui, ya ini lemah karena punya tanggung jawab, harus menjaga janinnya, menjaga fisiknya, sehingga tidak mungkin dia akan berpuasa, maka dia dikategorikan boleh membayar fidyah. Atau orang lemah karena profesinya, dia pekerja kasar yang bisanya kerja hanya itu dan tidak mungkin kerja yang lain, dan itu satu-satunya sumber kehidupan atau penghasilan. Nah, kemudian terkait dengan fidyahnya orang yang menyusui atau orang yang hamil, ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada 4 kategori perbedaannya. Kalau menurut Anas bin Malik, dan kemudian menurut Ibnu Abdullah, ya Ibnu Umar, maksud saya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu mengatakan kalau orang sudah membayar fidyah, baik itu hamil atau menyusui, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya. Ya. Yusuf Qaradawi berbeda lagi, dia menganggap orang hamil dan menyusui itu sama dengan orang bepergian atau orang sakit, sehingga ada waktu nanti dia bisa mengqadha. Maka Yusuf Qaradawi mengatakan orang yang hamil dan menyusui itu tidak boleh membayar fidyah, tetapi harus mengqadha puasanya. Imam Syafi'i berbeda lagi. Imam Syafi'i itu kalau orang hamil dan menyusui itu wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Maka mazhab Imam Syafi'i ini agak berat terkait dengan orang yang hamil dan menyusui. Nah, Ibnu Rus dalam bukunya yang masalah fikih itu mengatakan
Kalau dia hamil, ya, maka dia wajib ya mengqadha. Kalau dia menyusui, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Nah, berbeda-beda. Nah, Muhammadiyah bagaimana? Dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah di soal jawab tentang permasalahan-permasalahan fikih di buku Muhammadiyah itu, Muhammadiyah cenderung dengan pendapatnya Abdullah bin Umar dan Imam Anas, ya. Jadi cenderung dengan Anas bin Malik, yaitu apa? Bahwa orang yang hamil dan menyusui itu hanya diwajibkan membayar fidyah, tidak wajib mengqadha. Kira-kira seperti itu. Ini sangat biasanya banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, karena memang perbedaan ini gitu ya. Ada yang ngomong ya memang harus fidyah, harus mengqadha semuanya, bukan ibu hamil dan menyusui saja, semuanya. Ada yang bilang nggak usah mengqadha, nggak apa-apa, yang penting karena sudah membayar fidyah. Itu banyak sekali keresahan sebelum membayar fidyah. Jadi tergantung karena masalah khilafiyah gitu ya. Jadi tergantung setiap orang tersebut ingin berkeyakinan yang mana masalah tersebut gitu. Baik, Ayahanda, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, masih berkaitan dengan fidyah, karena ini kemarin ada yang kebetulan banyak mempertanyakan ini. Ketika seseorang itu masuk ke dalam 8 asnaf untuk menerima zakat, sedangkan kondisinya itu sedang tidak mampu untuk berpuasa. Nah, itu apakah masih tetap harus membayar fidyah? Karena kemarin itu sampai nanya apakah bisa didiskon karena memang mohon maaf kondisi ekonominya masih kurang seperti itu. Nah, itu bagaimana ya Anda? Ya, prinsipnya hukum Islam itu adalah pertama liktaisir. Jadi harus memberikan kemudahan-kemudahan. Ya siru wala tu'asiru. Ya basiru wala tunafiru. Jadi permudahlah, jangan dipersulit. Beri mereka rasa nyaman, gembira, jangan buat mereka lari dari agama ini. Sehingga sebenarnya hukum Islam itu prinsipnya adalah senantiasa membawa kemaslahatan bagi hambanya. Nah, ketika kewajiban-kewajiban agama itu memang tidak bisa dilaksanakan, maka sebenarnya Islam juga memberikan celah, keringanan-keringanan. Maka ada istilah rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan. Misalnya dalam urusan sholat, ketika orang tidak bisa melaksanakan tepat waktu karena perjalanan, maka rukhsahnya adalah bisa jamak, bisa qashar. Dalam urusan kebersihan, misalnya ada mereka yang tidak bisa memakai air, maka boleh dengan cara tayamum. Zakat atau fidyah pun juga mestinya seperti itu. Mereka yang hutangnya terlalu banyak ya tidak wajib membayar zakat. Nah, mereka yang sudah miskin, sudah tidak mampu apa-apa, dituntut untuk membayar pun tidak bisa, maka juga tidak wajib. Maka seperti satu kisah di masa Rasulullah, ada seorang hamba itu tiba-tiba melaporkan kepada Rasulullah dirinya siang hari berhubungan dengan istrinya di waktu bulan Ramadan. Maka Rasulullah kemudian memberikan kewajiban-kewajiban. Pertama, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ternyata dia kemudian komplain pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya 1 bulan aja gagal, apalagi 2 apalagi 2 bulan. Nah, kemudian ya kalau begitu mau ngasih makan 60 orang. Ya kami ini uang dari mana Rasulullah? Kami terbatas makan ya hanya bisa seperti ini, nggak bisa kalau ngasih makan 60 orang. Oh ya sudah, kalau begitu ambil kurma di dapur, kasihkan kepada orang-orang itu, cari yang miskin-miskin untuk kasih makan. Ya Rasulullah, di antara kampung ini yang paling miskin saya. Ya, jadi bagaimana saya mau ngasihkan kepada orang yang paling miskin, padahal yang paling miskin itu saya. Kemudian ya sudah, ambil ini kurma ini untuk kamu.
Sambil Rasulullah tersenyum ketika itu. Udah, silakan pergi. Artinya apa? Bahwa Rasulullah itu sangat bijak sekali. Maka orang-orang yang masuk dalam kategori asnaf, jadi 8 asnaf itu, kalau memang benar-benar kondisinya tidak mampu, tidak bisa menunaikan kewajibannya dengan sempurna, maka tentu ada keringanan-keringanan. Ya, nah keringanan-keringanan itu bagaimana? Ya kalau dia masih mau didiskon ya enggak apa, diskon saja. Sesuai Ya, kemampuannya sesuai ya dengan Ayahanda. kemampuan masing-masing. Atau kalau tidak bisa sama sekali ya sudah diberi kemerdekaan. Ya kembali kepada hati nurani masing-masing. Yang jelas kita sudah menjelaskan kepada mereka, Anda punya kewajiban. Kalau memang kewajiban itu berat bagi Anda, ya sudah kita kembalikan kepada nurani masing-masing. Ya, jangan sampai kemudian orang itu la yukallifullahu nafsan illa wusaha, terbebani tetapi tidak sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah itu memberikan beban hanya bagi mereka yang mampu. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini apakah kira-kira berlaku untuk yang memiliki hutang puasa, tetapi mungkin lupa, karena banyak juga ini. Ya. Dulu mungkin merasa sakit ataupun ada alasan lain, kemudian hutang puasa tapi lupa gitu Ayahanda. Lupa jumlah puasanya berapa dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu bagaimana? Apakah kita menurut kepercayaan seingatnya berapa? Seingatnya. Atau bagaimana? Ya. Jadi ada sebuah fatwa ulama ya, yang mengatakan segera memang ketika Anda berhutang itu jauh-jauh hari, itu kalau bisa sambil nyawal itu sudah dimulai, itu tidak masalah. Tapi kalau tetap lupa, ya tetap seingatnya apa yang lupa itu. Bahkan kemudian bagi mereka yang mundur sampai 2 tahun, ada juga pendapat ulama itu yang, nah kalau sudah mundur ini agak teledor, yang teledor ini harus ditambah dengan fidyah ini. Selain dia membayar mengqadha salat, mengqadha puasanya, dia juga harus membayar fidyah karena keteledoran tidak segera ditunaikan sehingga mundur 2 tahun atau 3 tahun. Padahal jangka waktunya sudah ditentukan untuk 1 tahun berjalan ya Ayahanda. Kira-kira seperti begitu. Ya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Terima kasih Ayahanda, penjelasannya sangat luar biasa. Semoga sangat bermanfaat bagi sahabat Nasiah dan kita semua. Terima kasih meluangkan waktunya yang sangat sibuk di bulan Ramadan ini. Begitu sahabat Nasiah semua, bahwa ternyata kewajiban kita di bulan Ramadan itu, penjelasan beliau sudah sangat luar biasa. Mari kita menghitung, menghitung diri kita sendiri, menghitung keluarga, berapa sih yang harus kita laksanakan untuk zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya, termasuk fidyah. Monggo bisa menghubungi lembaga zakat terpercaya seperti Lazismu, begitu. Dan bagi Anda yang berada di Malang Raya atau sekitarnya, bisa menghubungi Lazismu Kabupaten Malang. Dengan program Ramadan terbaik, Lazismu Kabupaten Malang juga mendirikan posko Ramadan di beberapa titik untuk memudahkan Anda semua melaksanakan kewajiban. Akhir kata, terima kasih. Albiru manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam santun, nakama, excellent. Terima kasih Yonda sudah mengikuti Bincang NA kali ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share konten kami agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang. Sampai jumpa di Bincang NA selanjutnya. Assalamualaikum.